Pada kesempatan di bulan Ramadan ini yang akan kita angkat dan kita bahas saat ini bersama Bapak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin MA PhD adalah tentang mengapa Islam menempatkan pengendalian nafsu sebagai inti ibadah puasa, bukan sekedar konsekuensi moral tambahan. Di mana untuk kita dapat mengetahuinya, untuk dapat kita memahami lebih jauh, mari kita berdiskusi dengan Bapak Prof. J.M. Muslimin. Baik. Pak Prof. Ya, bagaimana nih Pak? Nih Matius? kita hari ketiga nih Pak Prof nih sekarang nih. Ketiga, ya? Udah hari ketiga nih. Jadi sudah mulai fit lagi nih. Harus tambah semangat sih Pak Prof Tambah ya. semangat, tambah semangat. Ini Ya. mengapa sih Islam itu menempatkan pengendalian nafsu sebagai inti ibadah puasa, bukan sekedar konsekuensi moral tambahan itu Pak Prof. Nah gini, kalau ada kajian dalam psikologi itu yang paling terkenal, salah satunya istilah ego dan super ego. Baik. Nah, kalau kita mengacu kepada pendapat Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, maka di sana ada pembagian nafsu manusia. Nah, awalnya ini berangkat dari ayat dalam Al-Quran. Inna nafsa la ammaratun bisu, bahwa nafsu itu pada dasarnya ada jenis nafsu yang berkecenderungan untuk membawa dan menarik kita dalam kejahatan atau sesuatu yang keji. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa ada dalam diri manusia itu an-nafas as-sabu'iyah, nafsu seperti binatang buas. Nafsu seperti binatang buas. Jadi kalau orang melihat mangsanya segera dia ingin menangkap secepat-cepatnya, itu sebenarnya dia sedang dimotivasi oleh nafsu seperti binatang buas yang lapar, melihat mangsanya, maka bagaimana caranya dia bisa menangkap mangsa itu dengan jalan sunyi, senyap, dapat dan cepat, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tanpa kita sadari ada pada diri kita juga hal-hal yang semisal atau mirip dengan an-nafsu as-sabu'iyah itu, ya, seperti binatang buas. Nah, kalau itu untuk kebaikan, ya, mungkin tidak masalah. Ingin berbuat secepat mungkin untuk kebaikan. Tapi kalau itu dalam rangka untuk kejahatan, orang ingin melakukan sesuatu super kilat, sunyi, senyap, dapat, ya. Nah, coba bayangkan itu. Bagaimana orang bisa dikuasai oleh nafsunya sehingga dia sudah mirip seperti binatang buas. Nah, oleh karena itulah maka ya, motif, drive dan nafsu pada diri manusia itu kan nggak bisa dicegah karena itu adalah bagian dari sesuatu yang inherent ada pada diri manusia. Tetapi bagaimana caranya untuk menyalurkannya pada cara yang tepat. Nah, kalau orang-orang lama kita mengatakan ada tahta, harta, wanita, katanya ya, yang sering itu juga memotivasi orang untuk melakukan seperti atau bertindak seperti binatang buas, gitu ya. Sekarang ketika kita mendapatkan nafsu berkaitan dengan biologis kita, maka dianjurkan dalam Islam untuk menikah. Ketika kita mendapatkan nafsu untuk menguasai harta pada diri kita yang mungkin sedang berapi-api, nah, maka Islam memberikan terapi tentang sedekah, terapi tentang zakat, infak, dan seterusnya. Nah, ketika kita berapi-api dalam diri kita, ada nafsu untuk meraih kekuasaan dengan semua cara, maka Islam memberikan anjuran kepada kita bahwa sebenarnya tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jangan-jangan yang kamu perebutkan dan kamu ingin kejar secepat mungkin yang kamu anggap itu kekuasaan,
yang memuliakan kamu. Justru ketika sudah mendapatkan kekuasaan, malah justru menghinakan kamu. Naudzubillah min dzalik tuh Pak Prof. Naudzubillah min dzalik kan. Nah, oleh karena itu maka kendalikan. Jangan ingin menguasai tanpa aturan. Jangan ingin mendapatkan sesuatu tanpa mempedulikan prosedur dan ketentuan. Itulah sebenarnya yang terjadi. Dan puasa ini pada dasarnya adalah latihan kita. Siapa sih kalau siang-siang panas-panas, misal lihat Mau yang es dingin-dingin. degan. Nah, Pak Martius jalan-jalan lihat es degan kan? Nah, panas, terik, ya. Pasti. Lewat lagi depan ada warteg lagi. Nah, gitu kan? Rumah makan Padang lagi. Padang lagi, kebetulan sedang mau mencicipi rendang, misalnya kan? Baik, Pak. Kendalikan. Nah, Pak Kiai, tadi kan kita terkait dengan konteks serakah tadi ya. Baik. Serakah, kemudian ingin menguasai dan sebagainya. Gitu ya, tadi. Apakah keserakahan itu merupakan persoalan individu semata gitu? Atau dia justru itu telah menjadi problem struktural dan sistemik? Ya. Jadi individu itu dalam kacamata analisa sosial itu bagian dari sub saja. Sub itu kalau tidak bertemu dengan sub yang lain, maka dia tidak nyambung. Nah, oleh karena itu sebenarnya apakah dimulai dari individu atau sesungguhnya berangkat dari sistem yang menggerakkan. Nah, biasanya kalau sesuatu itu hanya dimulai dan berangkat dari individu, maka dia tidak menggejala secara masif. Karena istilah kita oknum. Nah, individu itu nanti kalau ada sesuatu yang menyimpang kita menyebutnya oknum. Tapi kalau seandainya banyak sekali kejadian-kejadian serupa dan polanya sebenarnya mirip-mirip, itu sebenarnya bukan oknum lagi sebenarnya. Memang ada masalah dalam sistem sosial itu. Apalagi dilakukan secara berjamaah gitu. Nah, apalagi dilakukan secara kolektif berjamaah, gitu kan? Jadi memang kita harus tepat membidiknya. Tepat membidiknya itu artinya jangan selalu berorientasi untuk melihat individunya yang salah, tapi lihatlah, ya, ada nggak keterkaitan individu ini dengan sistem, atau justru kebalikannya, sistemlah yang sebenarnya menggerakkan dia sebagai individu yang terikat dengan sistem itu untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi yang kedua ini orang biasanya berkecenderungan untuk menghindari untuk menganalisis yang kedua ini. Tapi lebih difokuskan pada individu. Kalau individu kan lebih gampang terapinya. Tapi itu jangan salah, itu terapi sesaat. Nah, jadi seperti kita minum obat, selalu kita diiming-iming cespleng. Nah, itu obat. Cespleng sembuh katanya gitu. Nah, diminum 2 menit sudah hilang itu penyakitnya. Tapi obat yang seperti itu biasanya hanya menghilangkan gejalanya. Penyakitnya tetaplah dia ada di situ. Nah, sama juga kalau terapi kita basisnya hanya individu, bukan penglihatan kepada sistem sosial yang lebih besar, yang menggerakkan individu, maka sebenarnya seperti kita minum obat cespleng 2 menit tadi, hilang gejala sakitnya, tapi sakitnya itu sendiri sebenarnya tetaplah dia ada di situ. Gitu. Pak Prof, ini kan puasa setiap tahun ini kita lakukan begitu ya. Kita jalankan tuh setiap tahun. Saat itu bisa saja mungkin dia tidak serakah gitu ya. Tetapi begitu puasa itu selesai, kembali lagi nih habit serakahnya tadi gitu Pak Prof. Ya, baik itu serakah secara personal maupun secara berjamaah tadi gitu Pak Prof. Mengapa nih Pak Prof puasa kok tidak bisa mencegah ya di 11 bulan berikutnya itu terhadap keserakahan tadi? Gimana Pak Prof? Jadi begini, banyak ibadah yang kita lakukan kadang-kadang mirip seperti spiritual entertainment. Hiburan spiritual. Jadi hiburan spiritual. Kalau kita sholat, kadang lebih mirip hiburan spiritual. Kalau kita puasa, lebih mirip hiburan spiritual. Kita terhibur, bahkan merasa sudah menunaikan
kewajiban. Iya. Karenanya maka kita merasa sudah lepas Iya. dari apa-apa yang diwajibkan ke kita. Nah, kalau berhenti seperti itu, ya, maka tadi sebenarnya akhirnya kita berusaha untuk mencegah kata-kata kotor, kata-kata keji, ya, lisan yang liar, ya, perbuatan yang tidak mempedulikan aturan, tapi dikungkung atau difokuskan hanya pada bulan Ramadan. Nah, jadi ini sama aja seperti nggak berefek dong Pak Nah, Prof ya. Untuk itu. orang-orang tertentu atau oknum yang katakan tadi betul, begitu ya. betul. Terus bagaimana nih caranya nih? Islam membedakan secara tegas ya antara kebutuhan ya atau istilahnya itu hajat gitu ya. Keinginan gitu atau disebut dengan raghbah. Dan keserakahan atau tamak lah gitu kira-kira. Ya. Gimana nih Islam? Kalau kebutuhan itu kan pada dasarnya basis analisis atau berangkatnya adalah memang ia perlu untuk kita lakukan karena tanpa itu mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi kita bilang kita butuh bolpen. Kenapa? Karena tanpa bolpen kita nggak bisa menulis. Nah, itu namanya kebutuhan. Nah, tapi kalau keinginan itu sebenarnya belum tentu kebutuhan. Raghbah tadi, ya. Kalau keinginan itu tidak kita ikuti, belum tentu kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, kan keinginan kita, kalau bisa kita memang butuhnya bolpen untuk menulis. Tapi kita ingin bolpen ini dari emas. Nah, itu keinginan kita tuh. Keinginan, betul. Nah, yang kata-kata dari emas itu artinya keinginan kita. Nah, itu namanya raghbah. Nah, kalau keinginan makin besar, dan itu sudah terpisah dari kebutuhan, tidak ada kaitannya dengan kebutuhan, sudah punya bolpen satu nih, bisa dipakai untuk menulis. Tapi keinginannya kalau bisa bolpennya emas lah. Sudah punya bolpen emas satu, ingin punya lagi bolpen emas yang bentuknya berbeda. Yang bentuknya berbeda. Tetap terdiri dari emas. Tetap aja itu ya, keinginannya tak terbatas. Itu berarti memang dia sudah tamak. Kan orang ingin supaya nyaman bepergian, punya mobil, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, kan begitu? Betul. Sebenarnya keluarga itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan satu orang anak, misalnya. Apakah perlu ayah punya mobil sendiri, ibu punya mobil sendiri, anak punya anak punya mobil sendiri? Dua malah. Nah, mobilnya. Coba. Mobilnya 2. Padahal sehari-hari tidaklah dibutuhkan 3, 4, 5 mobil yang berderet itu kan. Itu berarti sudah melampaui kebutuhan. Baik. Tapi masuk pada keinginan, bahkan masuk pada ketamakan. Gitu kira-kira. Mungkin nggak sih Pak ini Pak Kiai, seseorang itu mengklaim dirinya sebagai seorang yang bertakwa melalui jalur puasa tadi. Sebenarnya dia tetap hidup itu dalam ketamakan atau dalam keserakahan itu, Pak Kiai. Bisa nggak dia mengklaim tuh, saya sudah takwa, saya sudah puasa selama sebulan, ya. Tetapi selama masa puasa tersebut, dia hidupnya juga tetap hidup ya dengan serakah gitu, dengan istilahnya ya tamak tadi gitu. Bisa nggak dia mengklaim begitu? Sangat-sangat mungkin, sangat-sangat mungkin. Manusia ini kadang-kadang bisa hidup dengan multi wajah. Dengan banyak wajah. Ini kan ada manusia yang kalau dia datang ke pengajian, maaf dia terlihat alim sealim-alimnya. Tapi kalau dia datang ke tempat kemaksiatan, misal perjudian, dia terlihat sebagai bandar judi sebesar-besarnya. Gitu ya. Kalau dia berada di ruang-ruang tertentu, ya, yang kaitannya mungkin dengan kejahatan, mungkin dengan narkoba, mungkin dengan semua hal kaitan dengan sindikat-sindikat kejahatan, maka dia bisa berubah. Yang asalnya dulu ketika dia ada di masjid dipanggil Pak Haji misalnya, begitu dia berada di ruang-ruang yang lain, sudah nggak kelihatan lagi tuh. Justru kebalikannya, yang kelihatan adalah bandit.
sebagai seorang bandit. Nah, manusia bisa hidup dengan cara seperti itu. Itu namanya multifasis. Nah, kalau multifasis ini manusia bisa melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu mengklaim diri sebagai memiliki ketakwaan, tetapi pada saat yang sama itu sebenarnya memanipulasi ketakwaan itu untuk menutupi kerakusan. Gitu. Baik. Nah, Pak Prof ya, Pak Kiai, Prof Kiai, bagaimana sih perasaan batin kita gitu ya, ketika diminta, tadi kan serahkan nih ya, diminta untuk berbagi, diminta untuk ya istilahnya memberikan sesuatu lah kepada orang-orang yang kita anggap kekurangan begitu ya. Bagaimana sih perasaan batin kita itu di dalam berbagi itu semuanya gitu Pak Kiai? Apakah ini menjadi suatu ya tadi karena dia itu orangnya serakah sehingga menimbulkan sifat sombong, sifat ujub begitu? Bisa sampai ke sana sih pemikiran orang yang serakah tadi itu? Dalam situasi dia memberi sekalipun, yang dia inginkan sebenarnya adalah label bahwa dia seorang pemberi hebat. Bahasa lainnya dia adalah dermawan. Jadi dia tetap ingin berada pada posisi pengamanan dirinya. Nah, ini yang terjadi pada manipulasi diri yang serba canggih. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kenapa dia melakukan itu? Kan banyak juga aktor-aktor yang seperti itu. Orang merasa si fulan ini sedekahnya luar biasa. Si fulan ini, maaf, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu, dulu ada salah satu, katakan saja oknum lah begitu ya. Ketika datang bulan Ramadan, yang antri untuk mendapatkan zakat, yang antri untuk mendapatkan sedekah dari yang bersangkutan itu dari pagi sampai pagi lagi. Saking banyaknya orang antri, sekaligus saking banyaknya yang ia sedekahkan. Bagaimana cerita berikutnya? Cerita berikutnya adalah, subhanallah, Allah menunjukkan sesuatu yang fakta sebenarnya. Yang bersangkutan ternyata terkena operasi tangkap tangan. OTT dalam kasus korupsi. Nah, tadi hidup dengan klaim ketakwaan, tetapi sebenarnya di dalamnya adalah menumbuh kembangkan kerakusan. Bisa terjadi seperti itu. Gitu. Baiklah, kalau gitu Pak Kiai, saya akan simpulkan terlebih dahulu ya Pak Kiai. Baik. Jadi keserakahan itu dapat diatasi yaitu dengan bersedekah, berpuasa, dan juga mengamalkan segala amal-amal saleh. Sehingga serakah itu pula dapat juga diantisipasi untuk kepada dirinya yang bersangkutan, kepada individu yang bersangkutan, ya semangat untuk menjalankan ibadah puasa untuk menyucikan diri. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin seputar topik Ramadan, kiranya apa yang sudah kita bahas dan apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang keutamaan Ramadan bagi kita. Ya. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.